Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Orang tua kita, Bapak PKM Arino yang sama kita hormati, seluruh pengurus, orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Arino yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh tanggal 3 Mei 2026 ini, sebagaimana kegiatan rutinitas di masjid yang mulia ini melaksanakan kegiatan pencerahan terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi bahagian yang tak terpisahkan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam situasi apapun dan dalam situasi dan kondisi apapun, sebagai hamba Allah yang taat, sebagai hamba Allah yang senantiasa menjunjung perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang senantiasa menjaga, merawat dan menumbuhkan iman dan takwa kepadanya. Kalau kita sedikit menilik ke belakang, berpikir sejenak saja betapa hari ini saudara-saudara kita ada yang di ruang UGD, ada di rumah sakit, jangan-jangan ada di jembatan-jembatan, di bawah kolong jembatan itu dengan menghadapi kehidupan yang begitu berat. Semua itu dijalaninya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Mungkin itulah bagian daripada ujian yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir ini betapa syukurnya nikmat yang diberi Allah. Langkah kita ringan datang ke masjid, hati kita sedih, hati kita bening untuk menerima segala petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tubuh kita masih bisa kita gerakkan untuk beramal ibadah. Tak semua orang punya kesempatan seperti ini. Oleh karena itu, betapa bahagianya kita menjadi hamdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, Rasul yang menuntut kita, Rasul akhir zaman yang seluruh kehidupannya menjadi suri teladan bagi kita, dan dengan apa yang menjadi perintahnya kita senantiasa melaksanakannya. Demikian juga apa yang dilarangannya kita senantiasa untuk menjauhkannya, dan demikian pula ada harapan kita mohon kepada Allah atas syafaatnya nanti di hari kemudian yang meringankan di saat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita nanti. Dan mudah-mudahan kita berada di saf yang pertama di belakang Rasulullah di yaumil akhir nanti untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan kebaikan disebabkan keimanan kita kepadanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kajian kita pada subuh ini tidak terlalu panjang. Kita ambil waktu yang singkat saja. Menelaah surah Al-Ankabut pada ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu
sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kalau orang yang sudah berkata, ya Tuhan kami sudah beriman, tidak diuji? Sungguh orang-orang sebelum kami uji, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengetahui siapa yang benar-benar mampu melaksanakan ujian itu. Wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah mengetahui siapa yang berbohong, berdusta terhadap ujian yang diberikan kepada mereka. Nah, tema kita adalah menyangkut dengan ujian bagi orang beriman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sebagai orang beriman ini tidak terlepas dari ujian yang diberi Allah. Apakah kalau sudah mengatakan, oh Tuhan kami sudah beriman, lalu dibiarkan saja? Tidak. Ayat sabul insan ayat suraka sudah. Apakah manusia kalau sudah dilepaskan dia menyatakan beriman tidak diminta pertanggungjawaban? Tetap diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin Allah, orang yang beriman itu orang yang selalu tahan uji, orang yang selalu hidup di dalam ujian. Bahkan untuk mencapai ujian itu adalah upaya kita memenangkan ujian-ujian yang kita hadapi. Umat-umat terdahulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji dengan keimanan itu. Tak terbayang kita Bapak Ibu bagaimana dulu Islam awalnya di bawah Rasulullah SAW, yang mereka tenggelam dalam kezaliman, yang mereka sembah itu adalah patung berhala, ya, percaya kepada kahin, dukun-dukun, ramal dan rujuk. Tiba-tiba diuji dengan iman, meninggalkan semua kebiasaan itu. Ya, kita kan selalu lupa kalau ada istilah orang pintar di kampung itu kan selalu mendatangi orang, ya. Nah, dulu begitu, sedikit berobat ke tempat Syahru, ya, di mana cari berobat ke sana, jauh pun didatangi karena orang pintar bisa mengobati, ya. Tapi begitu setelah orang-orang yang ahli nujum, ahli kahin, ahli peramal, yang punya status sosial yang baik dalam pandangan jahiliyah itu runtuh semua disebabkan karena imannya kepada Allah. Maka pendapatannya, kehormatannya, kedudukannya sudah tidak lagi mendapatkan hal yang menjadi keinginan mereka, karena mereka sudah berubah dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu ujian yang pertama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin Allah, beruntunglah kita orang yang senantiasa menang dalam ujian itu. Di mana menangnya? Mampu mempertahankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, ya. Jadi bentuk-bentuk ujian itu pada kesempatan ini ada 4 yang ingin saya sampaikan. Pertama, ujiannya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Pertama, ujian yang diberikan kepada orang beriman itu, wahai orang-orang beriman, atiiullah, taatlah kamu kepada Allah. Apa arti taat kepada Allah? Al-intisarul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjunjung semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itu prinsip orang beriman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya orang-orang yang beriman dalam ujian itu pertama dibuktikan dengan ketaatannya kepada Allah. Dalam bentuk apa? Apa yang menjadi perintahnya dipenuhi. Ini kan sekarang sedang proses haji Pak, ya, berangkat haji, ya. Ada yang sudah sampai, tadi saya baca koran siang semalam, ya. Itu jamaah haji gelombang pertama yang dari Madinah sudah bergerak ke Makkah. Mereka sudah berjalan 10 hari lebih kurang di Madinah menuju Makkah. Dan terus kita 220.000, ya, tak salah tahun ini, ya. Itu akan berproses sampai nanti seluruhnya berangkat ke Haramain. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana orang yang berhaji itu sebagai satu bentuk ujian yang berat. Ini contohnya, ya, meninggalkan kesibukannya,
hasil dagangnya, meninggalkan keluarganya. Ya, di sana 4 juta orang lebih kurang bertemu dalam waktu yang sama. Ya, bagaimana begitu hebatnya manusia itu berjejal, berhimpit-himpitan. Kita lihat di media-media itu melakukan yang namanya tawaf, sa'i, jamarah, umroh, Arafah, ya, dan seterusnya. Kalau kita pikir secara logika, kalau tidak karena ketaatan kepada Allah, manusia tidak akan mau datang ke sana. Itulah kita lihat. Sudah berangkat haji Pak? Belum. Sudah mendaftar Pak? Belum. Kita lihat harga mobilnya 300 juta waktu. Rumahnya mungkin 1 M. Ya. Hartanya, saldonya lagi, usahanya luar biasa. Ketika ditanya, belum daftar, belum. Kenapa Pak? Belum ada panggilan Nabi Ibrahim. Iya, alasannya bagus banget. Belum ada panggilan Nabi Ibrahim. Ya. Apa artinya ini? Berarti dia kalah ujian terhadap apa yang diperintahkan Allah. Ya. Tapi ketika ada ditanya, Bu, udah daftar haji Bu? Sudah. Ya. Di mana ibu daftar? Bank apa? Aku sudah mendaftarkan kepada Allah.